Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet Suryadi. Betul. Betul ya. Waduh, selamat datang Pak di Yatra Caruban Official ya. Eh Pak Slamet tuh seorang guru ya? Betul, seorang guru. Guru apa Pak? Guru IPA. Guru IPA di SMP P1 Karangampel, Indramayu. Indramayu. Seorang guru IPA. Ini menarik nih, seorang guru IPA tapi nulis puisi. Ya, buku kumpulan Iya. puisinya ini sudah ada 3. Yang pertama, ungkapan pena 1000 bait cerita. Betul. Terus dalam bait puisi kutitipkan segenggam kenangan dan kasih sayang. Wah, ini judul-judulnya menarik nih. Terus yang ketiga, goresan cinta yang terukir dalam perjalanan waktu senja. Wah, ini Pas Purna Bakti nih. oh, ini sudah purna bakti. Iya, aduh, iya Mas. Saya Jadi buat kegiatannya setelah purna bakti itu menulis nih. menulis. Tapi sebelumnya pas pandemi itu apa namanya 2020 aku menulis. Awal mulanya saya ikut di media online nulis puisi itu pas 2020 itu dapat juara 3. Oh, ikut lomba. Iya, lomba. Hadiahnya waktu itu dapat pulsa 50.000. Wah, senang banget. Nah, dari awal itu terus ya alhamdulillah saya cari momen-momen event itu ya. Sehingga pada pas pandemi itu 2020 lahir antologi bersama itu saya ikut kurang lebih kalau nggak salah gitu ya sih 15 buku bersama, antologi bersama. tahun 2020 15. Selama setahun itu, Pak. Iya, selama setahun. Pas pandemi itu. Pandemi. Berarti pandemi itu berkah buat Pak Slamet nih. Alhamdulillah. Terus tahun 2021 aku ikut grafiknya naik. Ada 142 antologi bersama. 142 antologi bersama. Bersama, betul. Penyair Covid ini berarti. Terus tahun 2021 ingat saya itu ada 75 kalau nggak salah. Tahun 2022 2022-nya 70-an antologi bersama. Pas pensiun ini 2023 tuh alhamdulillah ada 42 buku bersama. buku bersama. Antologi tunggalnya 3. Jadi kalau kita total kurang lebih ada 250 lebih. 250 lebih buku. Iya, antologi bersama dan 3 antologi tunggal. Waduh, dan beberapa karya-karyanya mendapatkan juara lomba-lomba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini unik, ini kenapa? Karena guru IPA kan Iya. berbeda dengan kalau guru bahasa kan ada sangkut pautnya dengan bahasa ya. Betul, betul. Sementara guru IPA menulis puisi kan, Betul. berhubungan dengan bahasa. Dan sudah 256 karya-karyanya tercatat di buku-buku itu. Betul. Sebenarnya apa sih Pak motivasi pertama deh Pak? Betulnya gini ya. Pada waktu kita SD, SMP gitu, SMA belum tertarik tentang sastra gitu. Saya cenderung ke seni rupa. Waktu SMP ada sanggar saya ikuti seni rupa itu. Di Indramayu waktu itu ada sanggar Pranacitra di DI Panjaitan. Kebetulan Mas Abuk Yuhanto Nugraha itu ya ngajak saya di sastra. Kebetulan saya abaikan waktu itu. Kenapa itu diabaikannya? Kebetulan saya lagi demen-demennya bikin lukisan gitu. Oh iya. Waktu itu iya bikin lukisan gitu ya. Ya sempat pameran pada waktu hari jadi Indramayu 7 Oktober itu sering berlanjut ke SMA. SMA enggak, nulis puisi aja enggak. Tidak ada karya waktu itu tuh. Cuman ya kalau ungkapan-ungkapan di catatan harian atau di agenda gitu. Duluan terpacu majalah Hai dulu. Majalah Hai itu ada istilahnya kolom rekat remaja
berkata gitu. Oh, pernah karyanya masuk majalah Masuk, Hai ya? alhamdulillah. Duluan dapat hadiahnya lumayan juga, dapat agenda, dapat perlengkapan tulis. Kemudian betul waktu itu kan agendanya gambarnya lupus Iya itu. ya, pada masa itu ya. Iya Ya pada lupus. lagi Wah, dari itu zaman-zamannya lupus itu. terpacu gitu ya. Ya ikut pameran rutin. Namun karya-karya jong sama sekali. Hmm. Berlanjut lepas SMA itu tahun berapa? 82. Saya Wah, merantau kuliah saya baru di lahir tuh kayaknya. Bandung 82 Iya itu iya ya. iya. 82 pas Gunung Galunggung meletus tuh. Oh iya. Mm-mm. 82 sampai abunya sampai ke Bandung. Bandung ya. Sampai ya siang hari juga ada lah, kayak malam aja gitu. Nah, aku di situ tahun 82, 83-nya saya ikut sanggar Hmm. di rumah makan Babakan Ciliwangi. Namanya Sanggar Olah Seni. Sanggar olah seni. Di bawah pimpinan Pak Tony Yusuf. Tony Yusuf. Nah, di situ saya dapat 3 tahun loh Mas. Itu tuh. Ikut di sanggar itu. Sanggar gitu. Tapi tetap melukis tuh. Melukis, Melukis. belum berkarya tentang sastra melukis itu ya. Nah, itu diajak pameran-pameran, kadang-kala ada beda lukisan gitu. Ya, lukisan saya banyak di sana. Sampai sekarang saya di rumah nggak ada Oh, karya ada gitu untuk ya. Lukisan lukisan. yang bagus di sana dimasukkan ke galeri Hmm, hmm, hmm. tempat. Kan situ kan menyatu dengan rumah makan Iya ya. iya iya. Kalau ada turis atau apa gitu ya. Lihat lukisan, Oh, tertarik, iya beli gitu nih. ya. Ya dulu kan ya nggak sekarang ada HP atau apa ya. Iya iya. Dulu waktu saya pulang kampung ada karya saya yang dipajang di tempat yang dinilai bagus oleh pimpinan sanggar itu. Ada yang seneng, bingung. Hmm, Ini mau dibeli berapa katanya, iya saya iya. seneng. Ya kan hubungan komunikasi itu nggak Nggak ada ada. ya. Pas saya kembali ke Bandung, aduh Mas Selamet tadi ada tamu dari Bogor katanya, seneng lukisan kolase katanya. Ya bukan rezeki saya, Iya biarin iya. aja. Jadi Nah, dari lukisan itu mm-mm, kenapa bisa ke teks? Apa Pak Slamet menemukan dalam perjalanan ya? Dalam ya perjalanan itu apa Pak Slamet menemukan bahwa keterkaitan lukisan dengan teks itu ada gitu? Apa menemukan itu sehingga pada akhirnya menulis gitu? gini ya, di dalam sanggar itu kan sering ada teater, Iya iya. terus juga ada baca-baca puisi. Kebetulan saya belum berkarya gitu ya. Nah dari situ teater juga saya ikut grup apresiasi sastra gitu, cuman ya rame-ramein aja gitu ya. Kebetulan ada Kang Acep Jam-Jam Nur waktu zaman itu gitu. Kemudian di GAS ITB ya, grup apresiasi sastra ITB itu ya. Ya sering musikal puisi gitu ya. Hmm. Ya baca puisi orang lain tapi bukan karangan saya. Gitu ceritanya tuh. Ya sampai saya waktu itu kan rambutnya gondrong ya nggak. Pas pas praktek ngajar saya rambut potong rapi pakai kemeja gitu pada bengong gitu. Wah ini Mas Slamet bukan kata. Aduh jadi pangling gitu Iya ya. iya. Betulnya saya jari jujur. Iya saya tuh kembali kuliah di Fakultas Pendidikan. Pendidikan gitu di Unpas tuh ya. Di Unpas alhamdulillah waktu di Unpas ya kita dari situ pengalaman itu ikut musikal puisi ya kadang-kala ditampil di Rumentang Siang gitu di Bandung ya. Bandung gitu itu komunitas Unpas gitu kalau di Natalis itu apa bulan di Garut sering dipanggil sanggar di sana di Garut di Jalan Cimanuk nggak tahu lupa nama Iya sanggarnya iya itu iya. dari situ. Nah pernah waktu pas keluar SMA saya tuh ya ada dari buku catatan agenda harian tuh apa gitu ada puisi-puisi enggak mungkin puisi berbau cintrong itu apa saya ketik-ketik tentang itu ya dibikin jilid biasa aja kan di tablet gitu ya Iya. pas kuliah saya tunjukkan ke dosen MKDU Hmm. Bahasa Indonesia tujuannya adalah Pak tolong dikrisan kritik Iya. saran Iya gimana iya. gitu. Nah nggak ada jawaban krisannya apa gitu ya sampai buku itu hilang jadi nggak tahu keselip kemana gitu ya mungkin kesibukan dosen ya tuh ya waktu itu waktu tingkat pertama tuh iya ada mata kuliah bahasa Indonesia jadi saya tuh down waktu itu Hmm. ya berkarya nggak apa udah. Nah kemudian berlanjut saya
lulus kuliah 87, ya 87 gitu. Sampai saya magang 8 tahun di apa namanya? Di swasta, di negeri gitu ya. Bari ngajar itu belum kesentuh Belum masalah sastra. kesentuh tulisan. Belum sentuh. Justru yang lain aneh. Tentang apa ilmiah saya Heeh. tuh Oh, nulis tapi gitu. tetap menulis karya-karya ilmiah Iya, tetap. nama Oh. ilmiah gitu. Ya ada berapa? Banyak ratusan karya ilmiah saya tuh. Mm-mm. Waktu PR edisi Cirebon, PR Pikiran Bandung, rakyat iya ya. Mitra Desa, Mitra Dialog Oh, berarti gitu. sering juga Iya, karya-karyanya masuk Warna ke surat Sari, kabar. Intisari itu ya, Buana Minggu Buana Minggu ya ya. itu ya tentang tanaman. Bahkan di Ya relate dengan IPA itu tadi ya. Kalau karya betul, ilmiah itu. iya hubungan dengan itu. Kebetulan waktu saya kan 8 tahun di SMA 3 sekarang SMA 2 Heeh, gitu. heeh. Di belakang Wisma Dharma itu Dharma waktu Indramayu itu. itu ya. Untung artikel-artikel ilmiah ini saya clipping. Oh, jadi masih tersimpan. Ya masih kesimpan gitu, masih saya clipping itu dalam waktu masih honor gitu ya. Heeh. Dari situ saya clipping ya lumayan juga lah. Pas nikah tuh ya dari situ ya kalau kita lihat mah lumayan untuk beli susu anak saya. Oh, oke oke. Berarti memang pada masa itu tulisan itu memang memiliki katakanlah penghasilan yang cukup baik Betul, ya betul, betul, buat betul, buat para betul, penulis itu ya, apalagi betul, yang di surat kabar gitu. betul. Nah, kembali ke tadi ke fiksi tadi, Mm, sehingga dalam perjalanan itu terus eh, ketemunya menulis fiksi itu di zaman Covid itu ternyata 2020. Tapi betul, secara pengalaman sebenarnya sudah ada di dunia betul, betul, kesenian betul, sastra itu betul, ya betul, sebelumnya. betul, Mungkin nyampainya di situ ya di betul, tahun betul. 2020 sehingga melahirkan banyak karya puisi. Iya. Tapi tadi Pak, ada hubungan nggak sih antara ilustrasi atau lukisan dengan teks puisi itu? Betulnya ada kaitannya Hmm. itu ya. Ya inspirasi misalkan kita tentang gunung meletus Hmm. yang di Tasik gitu Hmm. ya. Kadang-kala saya buat puisinya. Puisinya. Karena gunung meletus kasih gambarkan juga lukisannya gitu. Oh. Saya gambarkan lukisan sebuah gunung ya meletus tapi yang keluar itu kayak Dracula Oh, oke 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 gitu oke oke. matanya nanar gitu terus mulutnya mencengkram Hmm. pepohonan gitu itu saya buat lukisan satu pintu. Oh. Iya, lukisan itu saya serahkan ke sanggar saya Sanggar kebetulan ya. Ligar Sari dibawa ke Siliwangi itu wah dapat kritikan. Hmm. Mas Hadi ini lukisan apa menyeramkan Iya katanya. iya iya. Dalam arti kalau lukisan dinyalakan lampunya itu kan Nyala matanya. nyala, Iya. nyala gitu ya. Dia bilang ini kajati saya Pak gitu ya. Saya dapat Hmm. inspirasinya dari berkali-kali gunung Meletus. meletus, gunung Galunggung Galunggung ya. itu. Jadi dia akhirnya menerima Hmm. apa. Jadi ini lukisan serem Iya, katanya. iya. Oh, berarti kalau lukisan itu memang dia fokus kepada gambar ya. Iya, Dia mendeskripsikannya melalui iya gambar. Mbak. Tapi kalau teks puisi dia mendeskripsinya melalui Iya, kata. karya yang batuk-batuk itu nggak berhenti gitu ya. Saya gambarkan gitu, Oh, iya iya gitu iya ya. iya. Menarik Jadi, menarik. ya jadi alhamdulillah ada hubungannya lah. Apa Hmm. yang di kebetulan waktu di Bandung ya alhamdulillah lah teman-teman pelukis tuh ya sering main ke Pak Barli, Jehan gitu ya. Hmm. Kebetulan waktu pameran kita kenal dengan redaksi PR Bandung bagian sirkulasinya itu Pak, aduh lupa lagi tuh namanya itu waktu dapat sponsor itu untuk pameran Oh, pameran lukisan, lukisan. bikin katalog biasa gitu. Pak Hmm. Heridim masih Pak ingat, Heridin. Pak Heridim. Kalau di PR Bandung, Cirebonnya Pak Muhayat. Oh. Nggak tahu sekarang udah nggak lagi di Jalan Kartini Cirebon itu. Ya alhamdulillah dikasih baju, kadang-kala kalender, koran itu. Jadi ada hikmahnya gitu ya. Jadi terus terang Mas, istilahnya itu ya untuk susu. Waktu kan saya honor Iya gitu iya ya. iya iya. Itu menghidupi Menghidupi karya bagi keluarga kesenian itu gitu ya. ya. Waktu itu kan satu artikel di harga 5.000 perak. Tapi kan pada masa itu 5.000 itu besar. Ya, tahun 87 87. itu 5.000 perak. Kalau ada gambar fotonya itu dikasih lebih. Hmm.
Nah, enaknya di situ satu karya ilmiah itu karena ada grup. Nah, itu dimuat lagi di media yang satu grup. Contoh, misalkan di situ ada mitra dialog atau ya dari apa namanya pikiran rakyatnya dimuat, dari mitra desanya Desanya. dimuat. Jadi saya double dapat honorium itu 3 honorium. Dulu pakai wesel, aduh ya lama Betul, gitu ya. betul. Kalau mau cepet ngambil sendiri aja ke redaksinya gitu. Kalau ke Bandung ya ke Asia Afrika gitu, Betul. main ke sana tuh. Ya itulah suka duka gitu ya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi tulisan ini ada lagi satu lagi tulisan yang saya clipping pas saya jadi pegawai negeri, kebetulan diangkat 95. 2008 tuh ada sertifikasi. Ya alhamdulillah clipping-clipping itu saya jadikan portofolio. Ada berapa? 60%-nya itu dari tulisan. Dari tulisan. Walaupun saya belum pegawai negeri sebelumnya itu dihargai. Poinnya 10. 10. Jadi saya lulus murni. Ya alhamdulillah yang lain pada ngulang diklat gitu, yang ngumpulan sertifikat gitu. Saya enggak dari Karya. iya, karena relevan. Saya bidangnya IPA, Ya. artikelnya ilmiah. Ilmiah. Coba kalau ngarang sastra ini mungkin nggak berguna. Kecuali kalau guru bahasa Indonesia ya. Ya. Guru bahasa Indonesia ada relevansinya gitu ya. Nah itu Nah, ya. sekarang referensinya apa nih Pak? Karena kan sekarang udah purna bakti kan. Nah, sekarang nulis puisi sampai sebanyak ini, sampai ada di 256 buku, itu Iya. relevansi ke diri Pak Slamet tuh apa? Saya merasa kepuasan. Oh, puasan batin ya. Batin. Betulnya ini ya dari istilahnya penghargaan dari bernilai materi itu terus terang. Itu ya bagi saya kepuasan sendiri. Ya, jadi kepuasan batin saya sendiri gitu ya. Tapi Jadi kalau memang saya baca puisi-puisinya memang cenderung kayak semacam dokumentasi ya, kayak semacam perjalanan gitu, dokumentasi perjalanan Pak Slamet gitu yang betul. dituliskan dalam larik-larik puisi ini. Iya. Ada yang paling ini nggak sih Pak di dalam puisi ini yang menurut Pak Slamet tuh dalam buku ini deh, ini kan buku pertama ya, Iya, Ungkapan betul. Pena 1000 Bait Cerita nih. Iya. Dalam buku ini ada yang paling ini Pak Slamet banget gitu maksudnya. Emang ada tentang ya istilahnya mengenang anak saya yang dibanggakan dulu anak yang ketiga sehingga dia meninggal dalam waktu usia balita gitu. Itu hampir saya down gitu ya. Itu perjalanan, mungkin ada karya nggak tahu halaman berapa lupa, tapi saya gambarkan di situ. Almarhum Dion itu. Iya betul Mas, itu ya. Ini ada saya bacakan ya. Di sini ada judulnya Kerinduan Betul. teruntuk almarhum Dion H. Itu anak yang ketiga gitu. Itu lahir 2008, 2009 meninggal. Nah pada waktu tiada saya kebetulan ada di luar kota, di Bogor, sama anak saya yang kedua. Itu, wah saya bener-bener terpukul gitu ya. Hingga lahir karya itu ya. Nah kebetulan saya merasa ya kan kebetulan di Bogor itu ada orang tua saya juga kebetulan dalam keadaan sakit. Lama perjalanan sampai ke Beranang Siang di terminal Bogor. Beranang Siang tuh itu ada telepon dari rumah papa dari anak saya yang pertama itu Dion di rumah sakit katanya, panas katanya, sesek gitu ya. Nah memang beliau umur 1 tahun tuh berat badannya 17 kilo. Jadi obesitas gitu. Ya kemungkinan ada jantung gitu ya. Nah udah tenang aja gitu. Udah nunggu dokter nggak apa-apa. Nah perjalanan ke rumah kakak saya di daerah Semplak gitu ya. Kayu Manis gitu ke sana Bogor itu. Baru datang injekan kaki, ada telepon lagi. Dion meninggal. Ini puisinya begini. Ya. Kerinduan teruntuk almarhum Dion HM. Malam dingin menghampiri, menyergap kamar ini. Wajahmu membayang dalam kesunyian. Gerimis datang menerjang. Lamunanku menyeruak menghampiri. Kuteriakan namamu yang ada kehampaan. Kerinduan memuncak di sudut kamar. Ingin menyentuh dan memelukmu. Bayangmu membuat tangis kerinduan hadir di sini.
sentuhan, jemarimu halus, membuatku tenang di pelukanmu. Tangisku mengungkapkan puisi kerinduanku. Indramayu 1 Desember 2020. Oh, ini kemungkinan Pak Slamet berada di kamar almarhum itu ya? Betul, kan pulang dari Bogor itu pas hujan gede itu. Mm-mm. Dalam perjalanan ya musibah ada aja, ban kempes gitu. Sampai perjalanan itu malam sampai meninggalnya maghrib. Mm-mm. Perjalanan sampai jam 3 pagi menjelang subuh saya datang di situ. Ya jenazah anak saya itu ya udah di kamar gitu, belum ditutupin apa itu. Ya jadi itulah. Ya. Ya, Itu. artinya gini, karya puisi itu berarti juga bisa sebagai terapi jiwa, bisa nggak? Betul, Bisa betul, ya. betul, betul, Jadi kerinduan. ketika kita punya persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, entah itu persoalan yang sifatnya kesedihan, kerumitan, kebahagiaan atau apapun itu bisa kita tuangkan dalam sebuah karya puisi gitu Betul, ya. betul, betul. Memang menulis itu memang sangat apa ya? Sangat mengeluarkan segala energi, Betul. entah itu dari perasaannya, pikirannya, Iya. bahkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita juga bisa kita tuangkan dalam tulisan sehingga bisa plong gitu kalau udah Betul, ngepas tuh betul, ya. betul. Ya itu saya batin saya lega gitu. Heeh, heeh. Walaupun ya puisi ini kan abadi, kadang-kadang saya kasihkan ke anak saya. Suatu saat nanti cucu bisa baca gitu. Kebetulan ada tentang cucu di sini gitu ya. Tentang cucu itu sakit perjalanan ada di sini tuh. Ya, ini waktu pernikahan anak saya. Maaf, ini waktu saya masih aktif gitu. Alam berapa lupa. Ini kenangan dengan istri ada ini. Cucu yang pertama ini Pak. Iya, ada di sini. Cucu yang pertama berarti Ini juga dibuatkan puisi. puisi betul. Ini cucu, ini cucu. Oh. Ini cucu yang pertama itu ya. Rasa rindu yang kugoreskan lewat surat untuk cucuku Iya, tersayang. jadi Ini berupa buku yang ketiga nih. Iya, buku Goresan yang Cinta ketiga. yang terbit dalam perjalanan waktu senja. Iya bukunya. Ini hampir kebanyakan berisi tentang perjalanan Pak Slamet dengan keluarga. Iya, betul. Oh. Betul. Ini Jadi seolah-olah ini berarti ya, seolah-olah apa ya, surat wasiat gitu ya. iya. Bisa jadi katakan ya ada puisinya, ada ini cerpennya, perjalanannya, iya. cerpennya gitu ya. Dari menikah, dari punya Iya, anak, dan dari segala macam. kita istilahnya ya suka duka jadi guru honorer Ya, gitu. Terus perjalanan ke anak-anak kuliah mandiri itu saya ungkapkan semua di buku yang ketiga itu. Ini ada judul juga, monolog 34 tahun pengabdianku menjadi guru. Betul, 34 tahun, ya. betul. Itu saya bacakan juga pada waktu Purna Bakti itu ya. Ya alhamdulillah semuanya teman-teman terasa haru gitu ya. Nah sekarang gini Pak, dari karya-karya Pak Slamet ini, kan Pak Slamet seorang guru dan aktif dalam komunitas juga. Ada tidak sih apa ya namanya, yang membuat lingkungan Pak Slamet tuh pada akhirnya tertarik juga untuk menulis gitu, ketika tahu Pak Slamet menulis atau murid-muridnya lah atau seperti apa gitu. Betul. Jadi kita kan 2020 itu sudah bergerak ke literasi ya. Kita sudah menghasilkan karya. Kebetulan saya ikut grup Bu Julia Utami itu di Kakak gitu. Pak Kurniawan Junaidi Guru itu. menulis itu ya. Betul, aktif swadaya menulis dari rumah. Nah, dari situ kita ajak teman, ini karya saya sudah dimuat di sini. Ini tentang pandemi, tentang suka duka. Kita BDR belajar dari rumah gitu. Alhamdulillah saya ngajak itu kebetulan ada 20 orang lah gitu. Selingkuhan kerja dan di luar sekolah kita. Pokoknya dari Indramayu itu saya ajak gitu. Ada teman-teman yang sebatas saya kenal aja gitu ya. Dari situ dapat saya penghargaan satu kardus buku
buku buat perpustakaan. Wah, bangga Oh. banget nih kepala sekolah waktu itu Iya, iya, kan iya. gitu. Oh, berarti kegiatan Pak Slamet itu dalam menulis tuh pada akhirnya juga ngefek ya ke Ya, lingkungan berimbas sekolah ya, itu, ya, berimbas ya. berimbas Ya tuh. termasuk sekolah juga mendapat hadiah banyak buku Betul, betul, dari betul. event-event yang Pak Slamet Betul, betul, ikutin gitu betul, ya. betul. Itu saya malahan buat joglo buat taman baca. Oh, Di sana membuat masih taman sampai sekarang baca. bikin Oh. spanduk saya di situ. Nah, di situ kalau tiap hari ulang tahun PGRI itu ya sering ngadain lomba-lomba gitu. Bahkan saya mengajak teman-teman bikin antologi. SMP punya antologi Punya gitu. antologi Gitu. bersama. Nah, Oke. dari perpustakaan kaget ya di media online kan banyak gitu untuk lihat. Mana sih namanya Pak Slamet itu? Kebetulan ada kearsipan itu man. Tuan dipanggil, ada saya ada waktu ngajar gitu dipanggil, ada yang pengen ketemu katanya dengan Pak Slamet. Ya oh ini kata orangnya baru ketemu langsung gitu. Ya alhamdulillah saya main gitu baru nyerahin buku buat kearsipan itu. Jadi memang dampaknya ada gitu. Jadi teman-teman yang lainnya mungkin ya nggak mengenal ya kita dengan Pak Wawan aja gitu baru ketemu di Lumbung PC gitu. Padahal udah sering satu buku dalam antologi bersama itu dengan Pak Wawan gitu Wawan Hamzah itu. Iya, iya. Dengan Denting Kemuning, dengan Iya. Baroka gitu, dengan Ani Piko, sering dalam antologi bersama. Ya jadi saya merasa semangat tergugah lagi gitu. Ketemu langsung dengan oh ini teman-teman dalam antologi bersama itu ya. Jadi ya Berarti menulis yang dilakukan Pak Slamet pada akhirnya juga membangun kreatif membaca di iya, lingkungan sekitar, termasuk kepada murid-muridnya, termasuk iya, kepada teman-teman betul, sejawat, betul. dan sekolah juga dapat imbasnya, mendapat Iya, buku betul banyak senang gitu ya. banyak gitu ya. Satu kardus Indomie itu Ah, pas diberikan pada waktu upacara anak-anak tuh. Terus dari sekolah aja istilahnya apresiasi buat saya ditulis piagam ya dikasih mungkin sekedar uang buat jajan bakso lah. Belum itu dalam rangka orang tahun PGRI gitu iya, ya. iya, Jadi iya. kena diumumkan dikasih piagam Ah, gitu ah, ya. ah. Alhamdulillah lah waktu itu kan dapat penghargaan juga ya karena ya saya membawai teman-teman itu ya tertarik. Tapi sampai sekarang ya sekarang kembali menurun. Tidak ada semangat lagi gitu pas saya lepas dari itu. Belum kali Pak, belum. Iya, Belum ada justru pergantian. yang maaf ya, betulnya teman-teman tuh ya guru bahasa Indonesia banyak. Tapi gini Pak. Tapi yang aktif itu maaf belum salah. Yang itu guru matematik. Mm-mm. Guru matematik aja yang ikut sama saya ada 2 orang. Guru IPA 2. Yang lainnya ada guru bahasa Inggris. Tapi gini Pak, di zaman yang sekarang ini masih perlukah anak-anak itu atau orang-orang itu membaca puisi itu? Fungsinya untuk apa sih mereka membaca puisi itu? Betulnya sangat perlu sekali ya. Betulnya puisi itu ya boleh dikatakan ya suatu ungkapan perasaan gitu yang mungkin dia kerinduan atau keindahan alam gitu. Nah, di sekolah kami pada waktu itu kan telah mengaji itu ada membaca lah 15 menit entah 15 itu menit. karya puisi atau cerpen atau novel itu di itu ya halaman berapa misalkan hari ini ditulis. Jadi ada agenda yang ditulis nanti guru jam pertama itu melihat dikumpulkan di parap gitu bahwa anak itu Nah, membaca. manfaatnya itu apa menurut Pak Slamet ketika mereka membaca karya fiksi itu? Nah, nanti dia tuh ya bisa membuat suatu apa istilahnya ungkapan. Jadi apa yang dibaca itu dipaparkan. Oke, itu satu. 3 bulan sekali itu dipaparkan itu. Nah, dipaparkan dari kepala sekolah atau guru pembimbing atau apa itu dikasih hadiah lah buat anak-anak itu dia untuk memacu minat baca. Satu untuk memacu minat baca dulu ya. Betul. Terus yang kedua dari teksnya itu dapat apa mereka? Dari teksnya itu mereka terpacu untuk mencoba membuat suatu Tulisan yang tulisan. sejenis. Itu akhirnya tercetus juga. Oh. Ada antologi siswa. Ada 100 siswa yang bukunya di buku antologi kan. Saya kasihkan juga itu baru pertama tuh tahun 2020 kita terbit antologi siswa. Antologi gurunya ada gitu dengan kepala sekolah. Hampir semuanya terpacu. Oke, satu minat baca, kedua mereka menghidupkan kembali kreativitas menulis. Betul. Yang ketiga,
dampak karakter, Pak. Ya, Ada juga. ada juga. Dari dampak karakter mereka bisa berubah gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka yang kesedihan diungkapkan dalam sebuah karya sehingga juga ada puisi yang jiwanya semangat gitu. Jadi Mm. dia terpacu gitu ya. Jadi ada misalkan dan alam dia karakter gimana mendekatkan diri iya Oh. pada sang pencipta gitu. Jadi korelasinya banyak lah Banyak gitu. ya, berarti Betul. teks karya sastra atau karya fiksi jenisnya puisi itu memang memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan ya. Betul. Makanya ada ya istilahnya gerakan literasi itu ya Iya, yang betul. dicanangkan oleh pemerintah yang sampai Betul. sekarang masih hidup lah di Iya, lingkaran iya. pendidikan itu. Nah, yang menariknya bagi saya Pak ini eh ketika Pak Slamet mengungkapkan segala perasaannya dalam karya fiksi yaitu puisi dari Mm-mm. perjalanannya awal Iya. hingga sekarang sudah purna bakti gitu Mm. kan. Di keluarga ada tidak sih Pak yang ngikutin jejak Pak Slamet ini? Untuk sekarang, ya ngejak sekarang Heeh. itu justru minim. Belum ya, belum, tetapi di luarnya banyak ya Pak ya? Banyak di luar. Untuk Arti lingkungan teman-teman sendiri aja mulai berkurang gitu. Kecuali waktu saya masih aktif di situ, dia Heeh. tuh. Tapi dari kurikulum sekolah, pokoknya Pak Slamet jangan keluar grup Hmm. literasi gitu ya. Mudah-mudahan penyemangat bagi guru-guru di sini gitu. Maka di grup sekolah literasi itu saya tetap Ada. masuk grup yang lain ya udah saya out gitu. Jadi di Oke, situ oke, oke. alhamdulillah saya apa namanya saya lolos kurasi dapat hadiah dari event saya share ke grup Hmm. literasi itu. Tujuannya apa? Biar teman-teman kita itu memiliki iya istilahnya semangat untuk menulis kembali gitu. Berarti gini dong. Literasi itu kan berarti tidak sekedar mencurahkan pikiran pada akhirnya ya. Iya, Pada akhirnya literasi itu juga membangun suatu apa namanya kreativitas yang kontinu terus menerus kan betul. dan mendapatkan hasil juga. Iya, Entah itu hasilnya berbentuk materi iya, atau penghargaan iya, atau hasil iya, jejak kita diikuti oleh orang-orang yang iya. senang dengan literasi itu. Betul. Berarti banyak ininya Pak ya, banyak manfaatnya berarti Betul. menulis Ya puisi, untuk menulis literasi. saya menulis karya aja kan investasi pribadi, mengeluarkan dana juga gitu. Jadi saya bagaimanapun juga kan ada aksi swadaya menulis itu ya. Mereka yang lolos kurasi ya kita membayar buku karena kebersamaan gitu. Tapi saya menghargai, jadi menghargai terhadap karya saya sendiri yang dimuat dalam antologi bersama. Saya beli, bayar gitu. Namun ada beberapa antologi yang saya kasih gratis. Contoh Rumah Pare-Pare, Iya, iya. Pak Tri Toto Kudurin. Harapannya buku itu dibaca oleh banyak orang Iya, kan di lingkungan itu. iya dari Pare-Pare saya dikirimin buku gratis di redaksi Apa Jake, terus di Palestina gitu ya itu, terus di Dewan Kesenian KLB ya Betawi gitu tentang Jakarta. Ya alhamdulillah ya. Bahkan saya ikut komunitas Rini. Oh, iya. Rini itu penulisnya dari mancanegara. Mancanegara. Nah, bahkan karya yang terakhir tentang Pancasila. Alhamdulillah Pancasila ini bisa dikenang gitu, dilihat ke ya mancanegara gitu. Dalam 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dengan bahasa Spanyol. Kebetulan saya bawa bukunya barangkali Ya nanti iya kita ya baca-baca. betul ya baca Pak. Itu ya saya tuh merasa terharu tentang apa sih tentang embun. Oh, iya ya Iya, berarti terus tentang apa namanya budaya etnik gitu. budaya etnik ya, Saya ya. angkat batik Indramayu gitu saya tentang penyair gitu. Itu dalam bahasa Inggris atau Inggris. Spanyol gitu ya. Oh iya berarti menulis itu tidak sekedar pada akhirnya tidak sekedar Iya, mencurahkan pikiran dan perasaan, pada akhirnya menulis itu sebagai media informasi juga. betul. Tapi yang kadang-kala saya yang makan energi gini Mas. Kalau ada event-event kebetulan temanya tematik gitu ya. Kadang-kala menguras energi itu. Hmm. Kadang-kala nggak tidur. Apa yang ditulis itu apa?
topik apa. Contoh salah Hmm. satunya ada kebetulan Pare-Pare itu ya tentang B.J. Habibie ya, Mm-mm. Kota Cinta kebetulan itu apa saya tuh Berarti riset tuh tentang B.J. Habibie segala iya macam gitu berarti. kebetulan lolos ya itu ya Gatot Kaca Hmm. dari Pare-Pare gitu judulnya itu Ya, ya ya, ya, ya. Gatot Kaca Jadi itu diilustrasikan bahwa Pak Habibie itu B.J. Habibie itu iya baca karena dari Pare-Pare. beliau kan ada Nurtanio itu Ya. gitu arsitek gitu ya terus tentang terinspirasi oleh nenek moyangku orang pelaut kita gambarkan kapal pinisi dari itu jadi memang menguras energi gitu ya Iya, iya, apa iya. yang tentang NTT ya apa gitu ya NTT oh ingat itu ya ada komodo Oh. iya Berarti tetap riset ya Pak ya, kecil-kecilan iya meskipun nulis fiksi itu tetap riset kecil-kecilan gitu iya ya. betul betul terus ya Mas Bambang nggak sering ngajak tentang eh, Jogja Hmm. gitu ya apa betul Jogja banyak gitu yang tentang Malioboro kan banyak gitu ya tuh ya itu kan ketat sekali kok suruh ganti ganti katanya Iya, iya. udah kebanyakan coba cari yang lain Iya, iya, jadi iya, iya. bingung sampai ngeblank gitu apa yang nggak saya tulis gitu ya jadi beringin kembar alhamdulillah masuk gitu Mas Oh, B. Wah beringin kembar di alun-alun itu ya alun-alun iya Jogja itu ya gitu ya ada kena dua beringin iya kembar itu. itu ya. Dan Percaya itu nggak dijadikan tulisan ya. iya ada yang tulisan itu Hmm. ya alhamdulillah lolos kurasi itu adalah ya. Di Palestina di Palestina udah 2 kali saya masuk itu ya Oh ikut, ada ikut antologi tentang Palestina yang betul sekarang iya terjadi betul iya perang itu. iya sekarang itu Hmm. ada 2 buku terus tentang yang baru ini presiden korupsi gitu ya di Oh, apa aja kayak buah apa kata Jake? ya gitu yang dulu dari ratusan itu 50 masuk loh saya kadang dikirim Jabri alhamdulillah lah ya Allah padahal saya percaya nggak percaya gitu ya saya sendiri ya banyak yang minta kritisan ke saya loh saya ini bukan orang sastra mbak saya Ya tuh secara pendidikan IPA. iya gitu ya saya nggak ngerti ya masalah diksi masalah aduh yang lainnya pokoknya saya tuh ngeblank gitu ya ya tentang haiku tentang apa juga saya masih ya belajar belajar lah gitu ya ya jadi saya sekarang ya fokus ke puisi kalau cerpen ya belum pernah saya buat gitu terus terang aja Hmm. jadi Terakhir Pak, iya oke. eh menurut Bapak nih, Mm-mm. dari sekian aktivitas yang Bapak lakukan di bidang literasi ya Pak ya, Iya. mau masuk di komunitas-komunitas, ikut antologi bersama bahkan tingkat tingkat internasional ya, itu menurut Bapak apakah karya sastra sekarang Mm-mm. dengan banyaknya kegiatan itu cenderung menurun atau malah semakin meningkat Pak? Saya rasa makin meningkat. Semakin meningkat ya. Iya, karena beberapa banyak grup penulisan gitu, pesertanya juga membludak gitu. Ya buktinya aja dari 760 naskah yang tentang Palestina gitu Mm-mm. ya. Kebetulan ada 125 yang Mm-mm. masuk berarti karya yang masuk kan bagus ya. Banyak gitu Iya, iya, jadi iya. meningkat gitu ya. Ya jadi alhamdulillah saya juga masuk ke situ kadang-kala ya saya rasa meningkat gitu. Mm-mm. Ya mungkin sekarang kan enak gitu kalau nggak seperti dulu gitu ya. Kita juga terima kasih kali ini ya istilahnya pada yang pustaka. Oh, yang pustaka. Ini buku ini diterbitkan oleh yang Semua pustaka yang semua. pustaka Iya, iya. luar biasa membuat ya ruang bagi penulis gitu. Semuanya yang pustaka gitu. Saya alhamdulillah lah. Saya dari live WhatsApp juga semuanya. Bagus bagus ya. Iya, nanti insya Allah lah nanti ya yang mungkin awal 2024 itu Akan menerbitkan buku baru. muncul buku baru gitu. Minta doanya Siap, siap, siap. gitu, minta motivasinya gitu lagi mipil beberapa karya. Ditunggu karya-karyanya 2024 Insya ya. Allah, siap, siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, terima Waktunya sama-sama Mas Tata. sudah datang di Yatra Carubang. Iya, saya senang banget gitu ya. Artinya dari obrolan ini kita bisa mendapatkan bahwa menulis itu kerja intelektual ya, bukan sekedar mencurahkan pikiran dan perasaan. Di situ ada riset, di situ ada tematik, di situ Betul, ada perjalanan yang panjang prosesnya untuk betul, mencapai tulisan yang baik gitu kan. Dan betul. ini bisa menjadi
katakanlah mungkin motivasi untuk orang-orang yang ingin memulai menulis Betul, gitu ya betul. Pak ya. Terima kasih banyak Pak Slamet, mudah-mudahan sukses selalu dengan Terima tulisannya. kasih atas dorongannya. Mudah-mudahan terus karya karena abadi lanjut Iya. gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi